Selamat pagi anak-anak. Wah, sudah 1 minggu nih kita baru jumpa lagi di sekolah minggu kelas Pratama. Senang ya kita mau belajar kembali firman Tuhan? Yuk, kita siapkan Alkitab dan lembar pelajarannya. Sebelum kita mulai, kita berdoa lebih dulu. Minta pimpinan Tuhan supaya kita dapat mengerti akan firman Tuhan. Ayo adik-adik, sebelum belajar firman Tuhan, kita doa dulu ya. Ayo lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus mengumpulkan kami anak-anak Tuhan pada saat ini untuk belajar firman Tuhan di dalam sekolah minggu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Tuhan tolong kami juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dalam belajar sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan belajar lagi yuk bersama-sama. Judulnya Makna Rohani Pembaptisan. Jadi ceritanya ada sejumlah orang yang belum mengetahui makna baptisan. Banyak yang memberi makna berbeda-beda tentang baptisan. Namun di dalam Alkitab dituliskan baptisan memiliki makna bahwa ketika orang diselamkan ke dalam air berarti hidup lamanya yang berdosa telah dikuburkan. Dan ketika orang tersebut diangkat kembali, berarti ia telah dibangkitkan dengan hidup yang baru di dalam Kristus. Sebagai manusia, kita perlu kehidupan yang baru, kehidupan yang bersih dari dosa. Maka dari baptisan tersebut tidak mengartikan bahwa dosa kita hilang karena diselamkan ke dalam air atau dibaptiskan. Tetapi makna baptisan tersebut sebagai gambaran bahwa kita akan memulai hidup yang baru bersama Tuhan Yesus dengan kehidupan yang lebih baik. Kita tidak boleh menyepelekan loh peristiwa baptisan. Walaupun peristiwa ini terlihat sangat singkat dan biasa saja, baptisan memiliki makna yang begitu rohani dan sakral. Dalam Alkitab sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang menerima Tuhan Yesus wajib untuk dibaptiskan. Bukan baptisan yang sembarangan atau asal-asalan, tapi baptisan selam. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Wah, ternyata Tuhan Yesus juga dibaptis ya. Adik-adik ayo buka Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan dari Roma 6 ayat 3 sampai 5. Kakak bacakan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Tuhan Yesus baik ya. Dia telah memberi kita semua kehidupan yang baru. Untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, hidup sesuai kehendak Bapa, tidak perlu loh menunggu dibaptiskan. Upacara baptisan dilakukan untuk orang-orang yang mempunyai iman, yang sungguh-sungguh menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk kalian yang belum dibaptiskan, kalian juga harus berubah. Belajar untuk memulai hidup baru, hidup sesuai kehendak Tuhan dan menjauhi dosa. Kalian harus berani untuk berubah, meninggalkan karakter yang lama dan memulai hidup yang baru dengan cara baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi adik-adik jangan khawatir, kita berjuang bersama-sama ya. Kita akan terus belajar tentang firman Tuhan, tentang kehendak Tuhan, dan banyak lagi tentang Tuhan.
Nah adik-adik, ayo kita pikir sebentar. Apakah makna baptisan menurut Alkitab? Dan apakah baptisan mempengaruhi keselamatan? Dan siapakah yang menyelamatkan manusia dari dosa? Coba adik-adik diskusi ya dengan kakak, adik, atau ayah atau ibu. Terima kasih sudah mendengar cerita sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati. Adik-adik, kita belajar ayat hafalan ya dari Roma 6 ayat 5. Kita baca dulu semuanya. Lalu kita belajar satu persatu supaya mudah diingat. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita belajar dengan cara dibagi supaya lebih mudah mengingatnya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita ulang lagi ya. Dibagi dalam 4 baris. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Adik-adik bisa mengulang terus selama 1 minggu, pasti bisa hafal. Lalu di-shoot dan di-share, nanti akan ditayangkan dalam YouTube ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Adik-adik, kita lihat dalam lembar pelajaran kita ya. Di sini ada dituliskan, tulislah perbuatan-perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik bisa tulis ya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalimat lembar selanjutnya ada tulisan, rangkailah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang sempurna. Tulisan itu, aku percaya mau. Susunannya benar gak sih? Ya betul. Yang benar adalah aku mau percaya. Kemudian yang kedua, 3 dan 4 lanjutkan ya. Dan kolom selanjutnya, tadi kita sudah menghafal ayat hafalan. Nah, ditulis lagi di sini apa yang sudah kita hafal dari Roma 6 ayat 5. Kemudian kolom yang bawah, bacaan Alkitab tiap hari. Sudahkah kalian membaca? Coba ya. Nanti Senin pagi baca dari 1 Petrus 3 ayat 13 dan selanjutnya setiap hari. Baik. Sampai di sini dan Tuhan berkati. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-48a. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bye. Happy Sunday. Kisah Para Rasul 10 ayat 48a. Bunyinya, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 10 ayat 48a. Bunyinya, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Hai, happy Sunday. Saya akan menghafal ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Dan lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 10
ayat 48a. Hai semuanya, ini ada hafalanku. Acts 10 verse 48a. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Bye. Lalu dia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 10 ayat 48a. Terima kasih. Buat adik-adik yang mau share video ayat hafalannya, bisa mengirimkan ke nomor yang tertera ini ya. Nanti videonya akan ditampilkan. Nah, sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you.